Ploso Kabupaten Kudus serta makam Sunan Muria Hasil dan Rungkat Bali Rungkat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kita semua sudah melihat cuplikan video ya, bareng sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang tergabung di DPD PWLS Kudus ya. Silaturahmi ke dalamnya Kiai Haji Kanjeng Raden Tumenggung Nur Ihya di Surabaya ini. Ya, hari ini saudara-saudara, habis subuh ini saudara-saudara kami sudah sampai di sana. Ya, dalam rangka membahas tentang pembelokan sejarah. Ya, contoh, dulu kami sudah mengunggah bagaimana sahabat-sahabat kami dari Kudus ini sudah melaporkan ke pihak kepolisian tentang pengerusakan yang terjadi di situs cagar budaya Makam Muria. Apa itu? Pergantian nisan Mbah Sunan Muria. Jadi nisannya Mbah Sunan Muria itu sudah diganti. Nisan tempo dulu itu sudah hilang, diganti dengan nisan kekinian dari marmer. Terus nisan yang dulu itu di mana? Lain. Ini tugasnya aparat untuk menelusuri. Sebagai warga negara yang baik tentu patuh hukum. Semua sudah dilaporkan. Ketika melihat pengerusakan yang terjadi, apalagi situs cagar budaya ini tentang sejarah Islam yang ada di Nusantara. Mbah Sunan Muria ini kan termasuk Wali Songo kan? Dan ini termasuk sejarah Islam. Ini harus betul-betul dijaga orisinalitasnya. Kalau sudah modelnya berani ngotak-ngatik ya, contoh nisannya Mbah Sunan Muria itu diganti secara diam-diam, akhirnya terbongkar kan, terbongkar. Apapun alasannya ini tidak bisa dibenarkan ya, karena mereka mempunyai visi misi mau merusak itu semua. Terus sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang ada di Kudus juga melaporkan tentang dibangunnya makam Habib yang selama ini diklaim sebagai wali, yakni makamnya Habib Ja'far Al-Kaf di komplek di komplek makam umum Ploso kan, yang mana di situ itu ada pengerusakan makam pribumi ditimbun, dicor, dijadikan jalan akses menuju makamnya Habib Ja'far Al-Kaf ini. Dan ini sudah dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak boleh mendirikan makam di komplek makam umum ini kan. Ini yang menjadi acuannya. Terus kami sebagai warga negara mewakili saudara-saudara kami dari Kudus, ini kan sudah menunaikan toh, melaporkan. Seharusnya kan ditindaklanjuti oleh aparat. Tapi sampai detik ini laporan demi laporan itu hanya sebatas formalitas kelihatannya. Mungkin aparat kita itu masih takut kualat atau bagaimana, entahlah. Akan tetapi ketika kita cermati ya, contoh di komplek makam Ploso ini, ketika di situ berdiri megah sebuah makam ya, apalagi sudah berani merubah jalan di situ. Jalannya itu sudah dirubah, tapi alhamdulillah sudah diluluskan oleh saudara-saudara kami. Jalan masjid awalnya itu berubah menjadi jalan
yaitu Khabib itu, tapi sudah dirubah. Mereka itu mau menancapkan kuku-kuku tajamnya. Mereka itu mau menguasai Nusantara dengan berbagai macam cara. Ini sebenarnya sangat mudah. Terus pertanyaannya, relakah kita ketika Nusantara, negeri tercinta kita, yang kelak akan kita wariskan kepada anak cucu kita, generasi penerus kita, ini dikuasai oleh sekelompok orang yang mana rekam sejarahnya itu tidak mempunyai peran jasa kepahlawanan, jasa apapun. Rela? Ya enggak lah. Tentu bagi yang berpikiran kritis dan waras tentu akan menolaknya. Ya iya, jasanya apa? Perannya apa? Mereka hanya kaum-kaum tobol yang bisanya ngaku-ngaku toh. Ya termasuk selama ini kita digibuli dengan pengakuan mereka sebagai zuriyah Nabi, sebagai cucu Nabi. Faktanya mana? Nggak ada. Pengakuan hanya sebatas pengakuan tanpa adanya bukti yang konkret, yang nyata kan itu kan. Kalau modelnya begitu ya semua orang bisa dong. Semua orang bisa. Nah ini. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang begitu semangatnya ya dari DPD Kudus ini silaturahmi ke dalamnya KRT Nur Ihya, saudara-saudaraku. Karena banyak sekali menemukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan orang yang tidak bertanggung jawab ini kan itu. Nah iya. Iya, tugas saudara-saudara kami dari Kudus ini sudah tepat melaporkan penemuan-penemuan yang diduga melanggar hukum. Akan tetapi sampai detik ini belum ada tindakan yang memuaskan gitu loh. Seakan-akan ya hanya sebatas pelaporan-pelaporan tanpa ada tindakan yang real, yang nyata dari aparat kita. Kami sangat berharap aparat segera menelusuri atas laporan saudara-saudara kami dari Kudus. Kami yakin sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami dari Kudus ini, kenapa begitu? Bukan kebencian, kami yakin. Karena kecintaan kepada negeri tercinta kita, kepada sejarah bangsa dan bernegara kita yang harus terus kita jaga, saudara-saudaraku. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang kami sampaikan ini memberikan edukasi, pencerahan kepada semuanya, saudara-saudaraku.